Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat datang ya untuk panggil apa nih? Akang, Mas, apa Abang nih? Mas saja. Mas Awang ya di kantor Klinik Riba. Sesuai dengan schedule, siang ini kita mau diskusi ini penyelesaian hutang riba. Nah, biar enak diskusinya kan saya harus tahu dulu juga kan kronologisnya seperti apa gitu. Nah, boleh deh diceritain gitu. Untuk mulanya itu pas ayah saya wafat bulan April gitu ya. Kemudian saya sebagai ahli waris uh, menanyakan kepada ibu kandung saya um, terdapat tanggungan atau tidak. Kemudian ada, terus kami berdua itu ke salah satu bank syariah gitu ya. Ternyata memang nominal hutangnya cukup banyak. Uh, Kalkulasi nominalnya karena banyak itu, kemudian saya tanya untuk per bulannya biasanya angsurannya berapa biasanya. Ya sekitar di bawah 5 juta, tapi ya 4,5 gitu ya. Namun yang dibayarkan itu ternyata bukan pokoknya, tapi bunga. Maksud saya, kedatangan saya ke sini karena memang saya ingin berkonsultasi untuk nominal hutang yang pernah saya sebutkan di dalam chat itu kan yang angsurannya kan hanya bunganya saja. Nah, bagaimana kalau misalkan bisa atau tidak dengan pokoknya, atau di hold dulu itu bunganya? Nah, biar nggak terjerat dengan bunga itu, gimana gitu penyelesaiannya. Kalau jenis hutangnya apa nggak tahu? Jenis hutangnya, ini kan salah satu bank syariah ya, entah itu menggunakan akad apa, yang pasti yang menjadi agunan atau jaminan itu sertifikat bangunan. Jadi kita kalau ingin menyelesaikan masalah kan kita harus tahu dulu masalahnya apa, objek masalahnya apa gitu kan. Kalau masalahnya hutang, berarti kan harus tahu nih hutangnya di mana saja, gitu kan. Kalau di bank ya banknya apa, kemudian jenis hutangnya apa, akad-akadnya apa, semua dokumen-dokumen itu kita harus punya, itu harus punya. Di dalam penyelesaian hutang riba kita sudah ada apa namanya jalur atau rute penyelesaian. Dan ini rute ini anggaplah ini seperti mendaki ya, mendaki ke puncak. Dan puncaknya itu lunas, gitu. Puncaknya lunas. Dan yang disebut lunas itu ya kalau menurut aturan Al-Quran kita hanya bayar pokoknya saja gitu karena ribanya tidak boleh dibayar gitu kan. Nah tapi kan tidak semudah itu gitu karena kalau mudah ya orang akan berlomba-lomba untuk memperbanyak hutang dan tidak mudah aja juga masih banyak yang terjerat hutang karena dia tidak mikir bagaimana ujungnya kan. Yang penting awalnya, yang penting dapat, yang penting cair. Masalah nanti ya bagaimana nanti. Jadi bayangkan kita di atasnya itu lunas, gitu. Tapi sebelum lunas kita turun lagi ke tangga di bawahnya. Itu harus ada negosiasi. Karena namanya bunga atau namanya margin itu pasti keuntungan, ya kan? Keuntungan bank. Kalau bank itu kan lembaga keuangan yang kerjaannya apa namanya memberikan pinjaman. Kalau bank konvensional, kalau bank syariah mungkin ada akad-akadnya sendiri kan, pembiayaan. Nah dari transaksi itu mereka mendapatkan keuntungan. Nah kita ingin bayar pokoknya aja, berarti kita ingin menghapus keuntungan mereka. Negosiasi ini ya harus win-win kan, tadi kan, harus win-win. Karena nggak bisa dong kita memaksa
Saya mau pokoknya aja, mau biar bagaimanapun. Lah, ini kan bisnis. Ya. Jadi kita sedikit empati. Memang kalau riba harus dihapuskan. Ini hubungan kita kepada Allah ini Subhanahu wa taala, ya kan? Yang sulitnya memang berhubungan sesama manusia. Maka perlu ada siasat, perlu ada negosiasi. Supaya memaksa dia untuk ikut bertobat. Gitu maksudnya. Untuk apa negosiasinya? Supaya yang tobatnya bukan kita doang. Sebagai kreditur, sebagai debitur, sebagai kreditur juga harus ikut bertobat. Gitu. Nah, coba biar diskusinya jadi ilmu, bisa diambil Al-Quran. Nah, ayat-ayat riba itu ada di Al-Baqarah ya, yang sering dibaca oleh kebanyakan orang itu. Al-Baqarah kita buka dari Al-Baqarah 278 coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi ayat riba itu berbicara kepada orang-orang yang beriman. Nah, iman ini kan macam-macam. Ada orang yang imannya tipis, imannya sedang, imannya kuat, gitu. Dan dalam negosiasi kan kita nggak bisa bertanya kamu beriman apa enggak, gitu kan? Gitu. Apalagi kalau bank-bank itu yang non Muslim kan kita nggak bisa. Tapi yang penting kitanya dulu harus iman, harus apa? Untuk supaya kita istiqomah, gitu. Yang penting kitanya dulu, orang lain mah terserah, gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa ini akan memudahkan proses negosiasi. Gitu. Jadi kalau kita hanya ingin, saya mau hapus bunga, hapus riba, karena masalah saya nggak bisa bayar, masalah ekonomi itu nggak jalan, nggak jadi. Oh saya hanya ingin karena saya nggak bisa bayar, masalah ekonomi nggak jadi. Masalahnya karena ini perintah Allah, itu yang harus diteguhkan dalam iman kita. Gitu. Jadinya pertolongan yang kita harapkan dalam negosiasi, karena negosiasi ini dari awal saya bilang ini nggak mudah. Gitu. Jadi jangan bilang, wah diskusinya aja mudah, tapi prakteknya susah. Ya kan? Ya. Nah, di dalam diskusi ini saya bilang, negosiasinya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita bermaksud menghilangkan keuntungan orang lain itu. Nah, kita aja nggak mau kehilangan keuntungan, bisnisnya di situ, kan? Nah, jadi negosiasinya tidak mudah. Nah, supaya mudah, jadikan ini dilandasi oleh iman dan takwa. Apa setelah takwa itu? Jadi di situ ada dua perintah yang ditujukan kepada orang beriman. Ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba. Yang pertama bertakwalah, yang kedua tinggalkan riba. Kalau yang sudah terlanjur kita nggak usah bicarakan lagi. Kita sudah lewat, kita sudah bertobat, mudah-mudahan Allah sudah ampuni. Yang jadi masalah yang belum dibayar. Nah, di ayat itu bilang tinggalkan. Kalau tinggalkan berarti itu tujuan kita, tidak membayar bunga. Nah, jadi tanamkan di hati kita bahwa saya nggak mau bayar bunga ini karena memang dosa haram. Itu. Bukan karena masalah uang, gitu ya kan? Gitu. Bukan supaya kita jadi hemat, jadi diskon, bukan. Karena memang kita diperintahkan. Nah, ini. Karena nanti hasilnya beda. Kalau prosesnya beda, pasti hasilnya beda. Proses yang beda itu karena niatnya beda. Nah, niatnya kita mau hijrah. Gitu. Supaya prosesnya kita dibantu sama Allah bahwa kita memang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, apa yang terjadi setelah kita mau taubat itu tadi, mau meninggalkan riba itu? Nah, ayat berikutnya itu. In kuntum mu'minin. Iya, itu kan ujung ayatnya. Fa'ilam taf'alu. Iya, fa'ilam taf'alu. Jika kamu tidak lakukan itu. Coba dibaca.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Iya. Tujuan dari negosiasi ini, ujung ayatnya la tadlimun wa la tuzlamun, supaya tidak terjadi saling zolim menzolimi, supaya kita tidak menzolimi atau kita tidak dizolimi. Makanya di dalam negosiasi itu kita harus tahu hak dan kewajiban. Nah, untuk mengetahui hak dan kewajiban, kita harus tahu tuh dokumen-dokumennya, klausul-klausulnya apa gitu kan. Karena ini menyangkut itu tadi apa sitaan, ya kan, jaminan. Jangan sampai kita nego-nego, ya mereka nggak mau, akhirnya jaminan hilang, umpamanya kan. Kita tidak tahu hak dan kewajiban kita. Jadi tujuannya adalah kita mau tobat dan kita tidak mau menzolimi dan juga tidak mau dizolimi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya tadi falakum ru'usu amwalikum. Bagimu masing-masing pokok hartamu. Berarti bunganya hilang. Gitu. Pokok hartanya ya berapa? Itu artinya ayat itu mengatakan perjanjian batal. Karena tidak sesuai dengan syariah. Itu perjanjiannya batal karena ada ribanya. Karena begini, ada orang yang merasa, oh saya kan udah janji. Masa saya nggak bayar bunga? Saya kan udah janji di awal bahwa saya serba bayar bunga. Nah ini yang bikin susah. Merasa udah janji. Perjanjian itu batal kalau tidak benar gitu. Bukan berarti kita ingkar janji. Itu yang pertama. Ya, ini untuk tadi supaya hati istiqomah, supaya kuat, mental supaya kuat dalam negosiasi. Yang pertama niatnya tobat. Yang kedua, kita bukannya ingkar janji gitu, tapi kita memperbaiki, kita ingin menyelesaikan. Ya kan? Menyelesaikan tanpa masalah. Masalahnya itu kita buang. Apa masalahnya? Ya riba. Karena kalau masih ada ribanya, fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi. Perang pada Allah. Kalau kita perang sama Allah, itu duitnya dari mana? Ya kan? Kan kita harus bayar pakai duit. Duitnya dari mana? Gitu. Kalau kita perang sama Allah, bayarnya pakai apa? Gitu. Sekarang takut sama pihak kreditur, apa takut sama Allah? Takut sama orang-orang, apa takut sama Allah? Kan gitu. Kan ada yang, oh nama baik saya gimana? Oh nanti bisnis saya gimana gitu kan? Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, perjanjian itu udah nggak sesuai lagi antara kondisi di awal sama kondisi hari ini. Nah, jadi kita bukan ingkar janji, tapi memperbarui janji sesuai dengan kondisi sekarang. Dulu kan yang tanda tangan akad itu orang tua. Orang tua mungkin dia punya bayangan bayar begini. Itu kondisi yang dulu. Nah sekarang orang tua saya sudah meninggal. Kondisi berubah. Saya tetap bertanggung jawab, tidak ingkar janji. Tapi ayo kita perbaharui akadnya dengan kondisi yang hari ini. Satu, hari ini bukan utang saya. Kedua, saya juga nggak tahu bayarnya dari mana. Tapi saya ingin menyelesaikan. Kan gitu tuh. Itu kan. Namanya kan kita baik gitu, ingin menyelesaikan. Tapi dengan kondisi hari ini. Gitu. Nah, apa yang ada di dalam bayangan Mas Awang tuh ketika dalam negosiasi? Terima nggak dia dengan pernyataan Mas Awang? Pihak kreditur kira-kira? Akan menerima karena memang ada itikat baik dari dalam arti debitur kepada kreditur. Iya, bisa jadi akan menerima, tapi mereka tetap akan mempertahankan keuntungan, apalagi ada aset yang dijaminkan, kan gitu. Nah, makanya tadi ada niat baik, kita pertahankan niat baik, jangan sampai kita dizolimi, karena nanti kita akan mendapatkan surat-surat
peringatan, atau jangan-jangan sudah ada surat peringatan. Itu juga makanya dokumen-dokumen harus dikumpulkan, termasuk sudah berapa banyak surat peringatan yang diterima oleh ayah saya gitu kan. Itu. Jadi ini kasusnya udah sampai mana? Kalau dalam status OJK nih udah call berapa? Gitu. Termasuk nanti harus cetak slip OJK. Jadi 3 tuh. Kira-kira udah paham belum nih 3 ini? Yang pertama, modalnya adalah kita modal taubat. Ya, niat untuk bertobat dan menjauhi riba ya, menghilangkan riba. Kemudian yang kedua, jadi kita tidak ingkar janji, tapi kita ingin menyelesaikan masalah gitu kan. Dengan yang ketiga itu ya memperbarui perjanjian gitu dengan kondisi hari ini. Itu apa namanya modal kita. Nah, lanjut lagi dulu ya. Supaya paham dulu nih rutenya. Ada. Ya, tadi lunas, tangga di paling bawahnya adalah negosiasi. Terus kemudian di bawah negosiasi adalah persiapan negosiasi. Nah, persiapan negosiasi itu kita harus punya bukti-bukti bahwa orang tua kita punya hutang. Gitu. Berarti kita harus meminta kepada bank semua salinan-salinan dokumen hutang. Buat apa? Ya saya harus ada bukti karena saya kan nggak bisa bayar. Saya harus bicara sama keluarga biar keluarga yang lain tahu. Inilah buktinya orang tua kita punya hutang gitu kan, bahasanya begitu kan. Nah, tapi ini diminta dengan lisan dan tulisan melalui surat. Gitu. Termasuk semua surat peringatan kalau sudah ada itu, karena lelang itu kan ada syarat-syaratnya. Itu lelang itu akan dimudahkan apabila terbukti debitur tidak punya niat baik gitu kan. Gitu. Tidak punya niat baik itu tandanya ya tidak ada komunikasi. Loh saya kan sering ketemu. Kalau lisan itu nggak dianggap gitu. Harus tertulis. Nah, persiapan negosiasi. Ini belum selesai. Di bawahnya persiapan negosiasi harus ada kondisi tenang. Itu. Karena kalau nggak tenang, ya kita akan dipermainkan emosi kita sesuai dengan irama mereka. Ya. Itu. Dari mana munculnya tenang? Kondisi dari bawah ini, yaitu taubat. Jadi mulai melangkahnya ini dari pintu taubat. Tuh, supaya ada ketenangan, supaya bisa mempersiapkan bahan negosiasi, supaya bisa negosiasi, supaya mendapatkan keringanan membayar. Keringanan itu bentuknya nanti ya bisa pokoknya saja. Dan bahkan bisa pokoknya saja itu dicicil sesuai dengan kemampuan. Apakah bisa? Ya di YouTube saya ada testimoninya yang memang dia bisa melakukan itu. Apalagi kalau kita bayar lunas sekaligus ada diskon, kita minta diskon pelunasan gitu. Sejauh ini terkait hutang tersebut kita memang pernah bernegosiasi dengan banknya ya. Kemudian pihak bank memberikan toleransi berupa uang yang 20 juta, kan biasanya ada mengendap 20 juta itu ya. Nah, itu selama berarti sekitar 4 bulan gitu ya. Nah, itu kita diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Karena ya udah terbackup dari uang 20 juta yang masih tersimpan di dalam gitu ya. Nah, setelah itu ya mungkin karena saya di sini kemudian ibu di sana, ibu bersama saudara negosiasi kembali bahwa akan ada aset yang dijual untuk melunasi hutang tersebut. Nah, pihak bank juga ikut andilnya itu dalam hal datang ke rumah, kemudian melihat aset yang ingin dijual, kemudian ikut memasarkan. Aset yang dijual bukan aset yang dijaminkan. Bukan. Nah, ikut memasarkan. Itu informasi terakhir yang saya dapat ya. Kemudian untuk sejauh ini sampai saat ini memang
yang dibayar untuk angsuran itu ternyata memang bunganya saja, belum nyampe ke tahap negosiasi yang dibayar pokoknya saja. Nah, berarti sekarang langkahnya adalah stop bayar. Kenapa harus stop bayar? Tadi kan Al-Baqarah 278, 279. Supaya kita bisa masuk ke Al-Baqarah 280. Nah, coba dibaca tuh. 280. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Ya. Dan jika yang punya hutang itu tidak mampu membayar, kesulitan membayar, maka berilah penangguhan. Itu artinya. Jadi secara harfiah, secara tekstual, ayat ini untuk kreditur. Ya kan? Oi bang, kalau nasabah nggak sanggup bayar, kasih penangguhan. Gitu kan, secara bahasa kitanya. Tetapi secara kebalikannya itu, ini juga ayat ini untuk kita, untuk debitur. Mintalah penangguhan. Gitu kan, mintalah penangguhan. Jadi tujuan dari negosiasi, ya minta penangguhan. Kenapa nih negosiasi bisa berjalan? Karena bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena nggak ada uang masuk. Makanya disebut bermasalah. Supaya tidak ada uang masuk, ya jangan bayar. Makanya dimulai dari 278, stop bayar. Karena nggak ada uang masuk. Oh, kenapa nih? Oh, ada masalah. Coba panggil. Nah, kan terjadi ketemu. Kalau bayar terus, itu nggak ada terjadi negosiasi. Buat apa? Ada apa Mas Awang? Ini saya begini-gini. Insya Allah beres lah, nanti dikasih rezeki biar lancar sama Allah. Mereka nggak mau ngasih solusi. Karena apa? Loh, buktinya sanggup bayar. Gitu loh maksudnya. Jadi stop bayar itu bukan untuk kita ingkar, tidak mau bayar. Menarik perhatian. Nah, ini. Supaya terjadinya diskusi ataupun negosiasi. Betul. Jadi jangan takut, wah ntar kalau bayar bunga semakin bengkak, semakin rumit. Ya, justru dengan tidak bayar ini mempercepat pertemuan. Kalau bayar terus, apalagi bunganya aja, ini nggak akan selesai-selesai. Nanti kita nego dalam keadaan membayar, ya diulur-ulur sama mereka. Gitu. Yang penting uang masuk. Berapapun, gitu kan. Dan kalau sistem bank memang, kalau selama uang masuk itu kita masih bagus call-nya, masih call 1 lah. Itu sistem masih berjalan. Tapi kalau udah macet, bunga udah di stop. Nggak boleh dihitung lagi. Buat apa dihitung, orang nggak bisa bayar. Akhirnya kan bunga sistem udah ngekat gitu. Nah itu tujuannya stop bayar. 1, stop bayar. Kedua, ya bikin surat. Gitu. Meminta salinan. Jadi surat itu permohonan keringanan. Yang pertama, nanti dijelaskan bla bla bla, nanti Bu Hesti minta sama Bu Hesti lah, apa namanya template-nya. Meminta keringanan, permohonan meminta keringanan untuk menyelesaikan hutang. Kedua, meminta salinan perjanjian. Semua. Nanti apa aja nanti ada template-nya. Jadi nanti ke Bu Esti, Bu saya minta surat gitu kan untuk itu tadi meminta keringanan dan meminta salinan. Layangkan ke bank dan juga sebagai backup cetak slip OJK. Gitu. Kalau nanti apa tujuan kita bersurat? Gitu. 1, sebagai tanda bahwa kita punya niat baik. Maka surat ini harus kita simpan kopinya. Nanti di template itu dikasih tahu tuh kirimnya di berapa lapis. Bisa dari email, bisa dari pos, bisa diantar, bisa apa. Dan kita punya salinannya juga. Itu sebagai bukti bahwa kita udah bersurat dan tidak ada alasan tidak nyampe, gitu kan. Nah kita simpan salinannya. Kalau tadi tujuannya apa? Sebagai bukti niat baik ya. Yang kedua,
tujuannya untuk mengulur-ulur waktu gitu. Kenapa? Karena kita harus siapkan Ya. negosiasi uang pelunasan untuk negosiasi gitu, pelunasan. Sambil tadi kan ada jual rumah kan, Jual aset. jual aset kan. Misalnya sebulan berapa? 4 juta. Kalau 10 bulan udah 4 kali 10. Ya. Berapa tuh yang bisa ditabung? Udah 40 juta ya kan? Jadi daripada uang masuk nanti jatuhnya bunga, mendingan kita simpen. Ya. Tetap kita bayar, tapi disimpan. Disimpan. Paham maksudnya ya? Paham. Gitu. Tetap dicicil. Kita berusaha kan, kita tunjukin juga ke Allah, dicari perhatian Allah. Ya Allah, saya ingin menyelesaikan utang orang tua saya, gitu kan? Berapapun kita sisihkan, berapa gitu kan? Kayak Siti Hajar, gitu. Dia lari ke Bukit Sofa, mencari apa? Apa ini? Dia mencari pertolongan. Gitu, di atas bukit dia lihat mungkin ada kafilah atau ada sesuatu yang bisa menolong. Oh nggak ada, dia lari lagi ke Marwah, dilihat lagi. Oh nggak ada, dia bolak-balik lagi. Gitu, berusaha sekecil apapun. Nah hasilnya di mana didapatkan? Antara Safa, Marwah dan Ka'bah. Gitu kan, sumur air Zam-Zam itu tidak terdapat di Safa Marwah, tapi di dekat Ka'bah. Iya kan? Ya. Tidak dapat di antara Safa dan Marwah, tapi di belakang makam Ibrahim itu, sumur air Zam-Zam. Jadi solusi bisa datang dari mana saja. Entah dari rumah yang dijual, ya. Entah dari yang mana, kita nggak tahu kan. Yang penting kita sudah tunjukkan, ini loh ikhtiar saya. Ya. Nah ikhtiarnya apa? Etiket baik, komunikasi. Kedua, simpan dana cadangan itu kan. Tuh. Ketiga ya cari lagi supaya cepat selesai dengan cara menjual aset. Hasilnya dari mana? Allah alam, kita nggak tahu. Nah itu sih apa yang bisa saya sarankan. Gimana, ada pertanyaan nggak? Berarti memang yang awal mulanya itu kita harus meninggalkan itu riba dulu dengan cara tidak membayar angsurannya. Dengan cara tobat. Tobat, bukti dari tobat itu tidak meneruskan gitu loh. Karena kan ada orang yang masih bisa mampu bayar, tapi kalau dia udah tobat dia nggak akan bayar. Duitnya disimpan, bukan untuk dibayar. Jadi dengan cara tobat itu artinya akui kalau riba itu dosa, salah, dan tidak mau mengulangi lagi gitu loh. Bukan karena jadi masalah. Coba kalau nggak jadi masalah gimana? Ya kan? Nah itu. Terus lanjut gimana? Untuk mendapatkan, tadi kan Ustaz mengatakan slip OJK itu. Iya. Nah itu untuk mendapatkan OJK itu bagaimana? Ada dua cara, bisa datang langsung ke OJK ya, bawa kartu keluarga, bawa saya anaknya gitu kan, orang tua saya sudah meninggal, atau bisa online. Nah caranya bagaimana nanti di Google aja cari cara cetak slip OJK. Nah itu deh, apalagi coba yang mungkin mau ditanyakan. Mungkin itu. Nah kalau gitu tinggal dilakukan gitu, segera, jangan ditunda-tunda. Kalau memang di perjanjiannya ada masalah, itu biasanya pihak bank akan susah memberikan salinan-salinan. Biasanya karena ada persoalan. Nah kita semakin punya banyak waktu yang kita ulur karena ininya nggak ada, gitu. Kemudian kalau dikasih cepat, ya berarti memang secara ini tidak ada masalah. Tapi itu nanti kita pelajari, akad-akad itu nanti kita pelajari, gitu. Seperti apa sih perjanjian, celahnya di mana? Kan kita ingin rekondisi namanya kan, rekondisi membuat perjanjian baru. Berarti kan yang lama kita harus tahu dulu kan, gitu. Nah setelah ada surat, baru kita langkah selanjutnya. Ya dari rute itu sudah kebayang surat-suratan, sambil kita mengulur waktu untuk menyiapkan dana pelunasan. Gitu. Ya artinya komunikasi dengan pihak bank ya jangan sampai
terputus. gitu. Itu aja sih. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ted. Gampang kan? Mudah. Iya, mudah. Pelaksanaannya mudah apa tidak? Ya tergantung hati kita. Iya, tergantung diri kita juga. Tapi saran saya supaya masalah ini coba buka surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Kan kita selalu doa itu, Rabbi shrah li sadri, ya kan? Ya Allah, apa namanya, lapangkan dadaku. Supaya apa? Dada lapang ini. Wa yassirli amri. Supaya urusannya jadi mudah. Jadi urusan jadi mudah ini mulai dari hati. Kalau hati kita masih sumpek, itu tandanya belum ada kemudahan. Bukan dari besar kecilnya masalah berarti. Mulai dari diri kita. Bukan mulai, wah dari mana uangnya? Wah ntar kalau kejual gimana? Bukan dari situ. Dari kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Karena kita harus negosiasi. Lidah kita itu jangan sampai ada beban. Ya kan? Supaya Allah angkat tuh beban-beban di lidah kita. Wa yaqahu qauli. Supaya mereka memahami ucapan kita, maksud dan tujuan kita, gitu kan? Gitu, terjadilah negosiasi lancar. Yang kita punya kan hanya itu, hanya hati dan lisan. Gitu, kalau hatinya udah nggak karu-karuan, lisannya udah keluh, apalagi yang dipunya? Gitu. Harus diruqyah, gitu. Nah, kalau di Al-Insyirah, kalau itu kan tadi doa langsung, doa Nabi Musa. Nabi Musa harus meminta dulu, Rabbi shrah li sadri, ya Rob, gitu kan. Tapi kalau Al-Insyirah, ini Nabi Muhammad, nggak usah diminta kalau Nabi Muhammad. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Jadi cek sekarang dada kita, orang tua kita bilang ke keluarga, ini masalah akan selesai kalau kita sudah berlapang dada. Nah, gitu. Kalau kita nggak berlapang dada, masalah akan sulit. Nah, itu jadi Pak. Alam nasrah laka sadrak. Terus apa lagi? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Di apa tuh? Beban di atas punggung kita itu diangkat dulu, dipindahkan dulu. Nah, supaya kita ringan. Terus ayat selanjutnya, alladzi anqadha sadrak, yang memurati punggung kita itu kan. Kemudian warafa'na, diangkat nama kita. Jadi masalah hutang ini khawatirnya mencemarkan nama baik. Gitu. Nah, dimulai dengan lapang dada, punggung jadi nggak terbebani, nama baik kita juga Allah jaga. Jadi nggak usah khawatir, oh punya utang ya, nggak usah khawatir, gitu kan. Terus apa? Rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Bersama masalah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Satu masalah ada dua kemudahan. Gitu. Berarti sekarang bagaimana supaya masalah ini jadi solusi, jadi kemudahan, jadi amal jariyah, gitu kan? Nah, pelajari supaya Mas Awan jadi paham dan menjadi ilmu bagi yang lain, gitu. Supaya nanti ada kasus-kasus seperti ini bisa enggak ke saya lagi, tinggal ke Mas Awan. Oh, saya punya pengalaman, gitu. Jadi semua dokumen-dokumen, semua perjalanan negosiasi kalau bisa direkam dalam bentuk tulisan atau dalam apa, gitu kan, supaya menjadi data solusi buat yang lain, gitu. Nah, intan surullah yansurkum. Niat kita ingin membantu, ya kan yang perang Allah ini, ya kan, fa'danu biharbi minallahi wa rasuli, Allah akan perangi. Terus kita bagaimana posisi kita? Nonton Khalik berperang makhluk, apa bisa kita nonton? Yang pasti kita kena juga kan imbasnya. Nah, makanya kita berpihak, gitu, membantu agama Allah ini kan. Dengan cara apa? Itu tadi. Itu masalah kita jadi solusi bagi orang lain. Itu sih menurut saya.
dan nanti proaktif Ya. gitu. Proaktif apa namanya? Ya proaktif dan cepat gitu. Ah, Gitu. Jangan ditunda-tunda atau gimana itu kan. Oke, ada lagi? kemudian terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mm-mm. Kemudian nanti mungkin untuk tahap awal saya jelaskan ke orang tua saya terlebih dahulu begitu ya, Mm-mm. terutama ibu saya, untuk ya setidaknya yang tadi solusi yang Ustadz sarankan itu saya jelaskan kembali ke orang tua saya. Iya, apalagi rekam, ntar kita kasih linknya. Ini Iya, loh hasil diskusi. ya, Tuh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta Bang Sob. fansab. Bersegera tuh, jangan ditunda-tunda. Idza faragta, apabila kita Iya, sudah ada kosong, fansab. Maka kita, apa lagi yang harus kita kerjakan? Apa yang kita urus? Wa ila rabbika Farho. fargab. Nah, hasilnya kita berharap hanya Allah aja. Ya, Gitu. Berarti kita kalau udah lapang dada, ya nggak takut masalah asetnya. Nanti aset bagaimana? Ya nggak usah khawatir lagi. ya, Gitu kan. Nanti bayarnya dari mana? Ya nggak usah khawatir lagi, udah lapang aja. Terserah Allah mau bagaimana. Yang penting tadi, faida farokta, Bang Sob. fansab. Dokumen, negosiasi, jual aset kita jalanin semua. Tuh. Tuh. Nah nanti linknya bagikan tuh ke saudara-saudara. Ya, Mudah-mudahan bisa cepat saya upload. ya, Itu. Kak, ada lagi? mungkin sudah. Udah ya? Ya. Ya, ini diskusi tercepat ini. Oh Kenapa iya, cepat? Karena tadi bebannya, kalau diskusinya ada beban, mau ngomong aja susah. Iya, yang biasa apa yang lain-lain gitu kan, sebelum-sebelumnya ada yang datang konsultasi, ngomong aja susah. oh Tadi kan lidahnya itu keluh, menyampaikan sesuatu itu susah, udah nangis duluan. Terus kenapa ya? Karena hatinya juga masih terbebani. Nah, mau cerita aja susah, bagaimana mau negosiasi? menyelesaikan. Ya, Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana mau jualan aset, jual aset? Kalau jual aset kan harus bicara juga, pakai lisan juga kan? Gitu. Baik lisan digital maupun lisan konvensional kan? yang menjadi mungkin ini ya Ustaz, yang menjadi pikiran di setiap harinya oleh ibu saya mungkin ya. Ini sepengetahuan saya aja. Mungkin yang menjadi pikiran itu di mana nanti kalau misalkan kita nggak mengangsur, kemudian nanti apa yang dijaminkan itu akan disita. Hmm. Sementara yang disita adalah tempat tinggal kami. Iya, riba itu menyebabkan hilangnya keberkahan, Ya, menyebabkan hilangnya harta. Yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Modalnya musnah, terus jaminannya musnah, gitu kan? Apalagi usahanya habis segala macam. Yamhaqu itu musnahnya dia bertahap, gitu kan? Bertahap. Tapi kemusnahan itu bisa dicegah dengan cara bertaubat. Bertaubat itu artinya tabah ya, tubuh taubah, kembali kepada Allah. Allah ini siapa? Allah ini yabsutu rizqa lima yasa'u wa yaqdir, yang melapangkan rezeki kepada ya, siapa yang dikehendaki dan yang membatasi rezeki. rezeki. Gitu. Jadi rumah kita bagaimana? Ya terserah Allah. Hmm. Banyak kasus rumah udah dipegang sama bank, nggak laku-laku. Ya, ya. Gitu. Mau dijual, nggak laku-laku. Rumah tetap bisa dipakai. Gitu. Kan kalau kita punya konsep kepemilikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu ini milik Allah, kita kan cuma hak pakai. Iya. Berarti rumah itu juga milik Allah. selama kita masih bisa pakai, nggak ada masalah. Gitu. Kalau udah nggak dikasih pakai lagi, segala sesuatu itu kan ada durasi. Allah kasih nih, ini kamu pakai rumah, pemberian kan, ada durasinya nggak? Ada. Ada durasinya, Ada. akan habis. Akan habis. Gitu. Kapan durasinya? Ya, wallahu alam. Tapi kita harus siap. Sewaktu-waktu pemberian itu diambil lagi. Ya. Malam ada durasinya. Siap nggak siap, pagi pasti akan Ada. datang. Akan datang. Karena ada durasinya. Sekarang nih, kita dikasih suruh pakai rumah. Ada durasinya nggak? Ada. Ada, terserah Allah. Itu.
Nah, kalau Allah mau kasih terus, nggak ada yang sanggup mengambil itu. Kalau Allah mau ambil, ya bisa jadi ada yang lebih baik lagi yang mau dikasih. Gitu. Nah, makanya riba ini adalah kita tobat supaya tidak dizolimi. Kalau nggak tobat, mengakibatkan kezoliman yang lebih besar. Iya. Inna syirka la La zulmun zulmun azim. Kesirikan. Akhirnya jadi syirik. Apa tandanya syirik? Ya tadi, Menuhankan uang. menuhankan uang. Allah itu nggak ada. Ya kan? Terus ada lagi ya, wah jual aset nggak laku-laku. Terus ada yang nyaranin, yaudah coba ambil tanahnya. Nah, buat apa tanahnya? Jual rumah kan jangan ambil tanahnya, ambil suratnya ya kan. Iya, iya, iya. Coba tanahnya bawa ke orang pintar, nah buat apa? Gitu kan. Betul, betul. Nah, itu menyebab kalau nggak tobat, kezaliman itu menyebabkan kezaliman yang lebih besar. Nah, kalau sudah tobat, ya seperti Siti Hajar. Gitu. Ya kan? Sofa Marwah, hasilnya Ada. dari tempat lain. Kalau rumah itu bukan milik kita, kenapa harus dipertahankan juga? Gitu. Tapi kan bukan berarti jangan ketukar nih. Ikhtiarnya hati, yaitu tadi pasrah lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hati. Tapi ikhtiarnya fisik, raga ya seperti Siti Hajar. Mau dapat mau enggak, yang penting Jalan usaha, jalan gitu. Usaha. Jangan terbalik. Udah pasrah aja. Nah, itu yang salah juga. Ya. Udah mau ambil terserah. Bang, lu mau ambil terserah. Jangan juga begitu. Kan udah saya titipin ke kamu, kata Allah. Kenapa kamu tidak pertahankan? Ya. Tersalah lagi, ya kan? Itu. Ya, jadi masing-masing ada porsinya. Itu ayat Siti Hajar itu, Al-Baqarah kan? Ayat berapa itu ya? 150-an. Inna sofa wal marwata min syairillah. Sebelum ayat itu, ya, sebelum ayat itu, ayat di atasnya, 3 ayat di atasnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau udah mentok solusinya, 2 yang diminta, sabar sama sholat. Sabar itu nunggu durasi habis. Sabar. Gitu. Sabar itu ya nunggu. Pertolongan dari mana? Ya kalau nggak tahu ya diam aja nunggu. Gitu. Jangan sibukkan lagi pikiran. Tapi sibukkan dengan apa yang bisa. Sabar, sholat. Kemudian wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Yang baik belum tentu baik. Yang buruk belum tentu buruk. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya, walana buluwanakum. Itu, aku akan uji kamu. Bisai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarat. Ujian ini enggak ada ujian yang lain. Ujian ini kelar akan datang ujian yang lain. Nah, jadi ya apa namanya? Fabasyiri sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ciri sabar apa? Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah, termasuk rumah kita. Semua ini milik Allah. Tapi itu hati. Ulaik idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika ala salawatin min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sudah hatinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia dapat sholawat. Maka cara cepatnya adalah banyakin sholawat. Kita sholawat sekali, kita dapat 10 kali. Ya kan? Yang kedua, kita dapat rahmat. Rahmat itu artinya Allah kasihan sama kita. Gitu. Apa konsep rahmat ini? Ya konsepnya kasihan. Orang tua punya anak, anaknya bandel, tetap dikasih makan nggak? Betul. Karena apa? Karena kasihan. Gitu kan? Waktunya makan. Meskipun anaknya bandel. Jadi dikasih makan itu bukan karena apa-apa, karena kasihan. Itu rahmat. Makanya kita juga
minta dirahmati supaya Allah kasihan sama Kasihan. kita. Bukan karena ibadah kita. Karena kalau ngandelin ibadah, nah berapa banyak ibadah. Bukan karena ilmu kita, tapi karena Allah kasihan. Gitu. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Gitu, mendapatkan solusi. Tuh. Itu hati. Baru ayat berikutnya inna sofa Wal marwah. wal marwah. Tentang ikhtiar fisik. Gitu. Ayat berikutnya lagi innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi Fil kitab fil kitab ulaika yal'anuhumullah. yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, dia akan dilaknat sama Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Salah satunya riba. Riba sudah jelas, tapi orang keluh bicara soal riba. Gitu. Akhirnya nanti ya yang melaknat itu bukan hanya Allah aja, masyarakat gara-gara lu nih gue jadi susah juga, harga jadi naik, pajak jadi naik. Gitu kan. Hidup jadi apa namanya? Ya susah gitu, imbang. Terus solusinya apa? Ayat selanjutnya, illal ladzina tabu Wa aslahu wa aslahu wa bayyan. wa bayanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. 3, supaya taubatnya bisa diterima. Jadi nggak cukup istighfar ini masalah riba ini. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki supaya tidak kembali lagi, supaya tidak terkena riba yang selanjutnya. Memperbaiki apa? Ya, memperbaiki diri, memperbaiki ekonomi, gitu kan? Wa aslahu, wa bayanu, dan ikut menjelaskan, gitu. Nah, berarti tugasnya berat nih. Apa namanya? Menjelaskan juga ke orang tua, menjelaskan juga ke keluarga. Gitu. Nanti kan, ribet udah bayar aja. Pasti ada udah ntar ada duitnya, gitu kan? Ada Kesalahan yang sama diulangi lagi kan. Lu waktu awal pinjam, ntar ada buat bayarnya, gitu kan? Nanti diulangi lagi. Makanya harus ikut dijelasin. Wah, bayar. Jelasin ke siapa? Jelasin ke orang rumah, jelasin ke pihak bank, gitu. Meskipun dia enggak beriman, ya tetap, waduh Pak, ini saya kalau masih ada bunganya, gimana saya dapat rezeki, gimana mau berkah saya, Pak, gimana saya bisa bayar, gitu. Itu kan, bukan minta dia supaya ikut iman, tapi kita curhat, kan? Secara dakwah secara tidak langsung. Makanya supaya saya bisa menyelesaikan, ya saya harus hilangkan semua ini supaya rezeki saya lancar, gitu. Nah itu tabu wa aslahu wa bayan. Nah kalau sudah jalan semua, berarti sudah berfungsi itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan. Allah yang akan menjadi, kan Allah yang berperang, Allah ini. Ya. Jadi yang jadi komandan, jadi pimpinan, jadi apa? Yang di depan itu ya Allah, yang memimpin kita, yang melindungi kita. Gitu. Yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Ini kan sekarang lagi gelap nih. Iya kan? Ya itu solusinya di situ. Gitu. Nah, jadi anggap aja ini jadi tantangan nih, dakwah, gitu, jadi solusi. Oke. Nah, udah muasar ya. Saya kira cukup ya. Terus nanti minta template surat aja sama Bu Hesti ya. Ada terakhir yang mau disampaikan Kak? Sebelum kita tutup? Mungkin terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada hari ini, siang hari ini. Terima kasih juga saya udah diberikan kesempatan untuk kesini kemudian dijamu dengan baik. Mungkin solusi-solusi yang tadi Ustadz jelaskan itu bagian dari tugas saya untuk menjelaskan ke orang tua saya terlebih dahulu. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.